Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan praktikum kita. Pertemuan ketiga praktikum pemrograman mobile seperti yang sudah dibahas sebelumnya di bagian teori. Ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan membuat sebuah text view yang paling sederhana terlebih dahulu. Saya sudah membuat project latihan 3. Ini adalah project latihan 3 yang sudah saya buat tadi, dan ini masih berupa file kosong ya. Jadi saya sudah menciptakan sebuah file kosong yang hanya ada tampilan linear layout saja. Kemudian ada di bagian main activity-nya juga kosong. Oke, pertama kita coba buat dulu bagaimana membuat sebuah text view yang paling sederhana dulu. Ya, kita masuk ke bagian main activity XML ya. Kita masukkan di sini. Ini sudah saya pakai linear layout. Oh ya, karena nanti datanya ini akan lumayan banyak ya, atau kontrol-kontrol yang kita buat ini akan lumayan banyak, maka langsung saja kita buat dulu yang paling atasnya, kita ganti menjadi scroll view terlebih dahulu ya. Sudah kita buat scroll view, kemudian di dalam scroll view ini saya buatkan sebuah linear layout ya. Kita buatkan linear layout, kemudian kita atur lebarnya seperti biasa ya, match parent, kemudian tingginya pakai wrap content. Terus kita mulai saja langsung dengan bagian yang pertama, yaitu membuat text view yang paling sederhana. Kita bikin dengan cara seperti ini ya, text view, kemudian pakai match parent dan wrap content saja. Kemudian kita tampilkan di situ yang pertama adalah bikin tulisan saja. Jadi nanti hanya membuat sekedar tulisan yang isinya ini text view dasar gitu ya. Yang isinya hanya sekedar ini text view dasar. Jadi kita tambahkan teks di sini. Saya tambahkan teks, terus tuliskan ini adalah text view dasar. Ini adalah text view dasar. Ya. Seperti itu. Kemudian langsung saja ini kita coba tampilannya, kita besarkan dulu ya. Ini adalah text view dasar ya, hanya seperti itu saja. Jadi bagian yang paling sederhananya dulu saja. Oke. Untuk mencobanya kita langsung saja jalankan di HP yang kita punya. Tunggu beberapa saat. Ya, setelah ditunggu beberapa saat, kemudian nanti akan muncul di hanya sekedar begini saja. Ini adalah text view yang paling sederhana. Oke, bagian yang pertama sudah selesai, langsung ke yang kedua. Sekarang bagaimana kita membuat text view dengan mengatur typeface-nya gitu ya. Kita mengatur typeface-nya. Coba kita buka kembali yang tadi, kita kopikan saja langsung ya. Kita kopikan text view-nya tanpa diberi ID, tidak usah diberi ID. Jadi kita tambahkan seperti ini, kemudian tadi diatur di sini adalah typeface. Nah, typeface ini kalau kita lihat ini ada beberapa pilihan ya, ada sans, kemudian mono, ada serif, kemudian ada normal, begitu ya. Nah, untuk mudahnya coba ini kita buat menjadi beberapa saja. Yang ini sans gitu ya, kemudian ini saya copy saja menjadi 4, 1, 2, 3, 4, kemudian kita ganti modelnya langsung ya. Oh ya, ini orientasinya belum saya atur ya. Kita atur dulu orientation vertikal, kemudian dikasih padding ya. Paddingnya sudah ada di atas, ini tidak usah. Yang ini sans gitu ya, kemudian coba yang ini diganti dengan monospace, kemudian yang bawahnya saya ganti dengan serif, kemudian yang bawahnya lagi ini saya ganti dengan
normal. Nah, itu dari tampilan yang ada di sini saja sudah terlihat ya perbedaan-perbedaannya. Oke, nanti kita lebih jelasnya kalau ini kita jalankan. Ya, ini saya ganti tulisannya sekalian ya. Saya masukkan di sini ini atau tambahkan di depan ya. Jadi biar kelihatan seperti apa. Ini saya tambahkan di sini Ctrl V jadi monospace begitu ya. Kemudian ini juga saya copy, kemudian saya letakkan saja di sini. Kemudian yang ini juga kita copy, Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V, spasi ada berapa ini, 1 2. Kita lihat di bagian aplikasinya ya, itu tampilannya seperti itu. Ini adalah text view dasar gitu ya. Kemudian ini ada text view dasar, ada berbeda di bagian monospace kelihatan ya. Kemudian ini yang pakai serif seperti itu, yang pakai normal seperti ini. Jadi beda-beda sedikit saja. Kemudian bagaimana dengan yang memakai style? Nah, style ini ngatur tebal, italic, dan normal. Tebal, italic, dan normal. Ya, caranya yang tadi saja kita copy, kita tambahkan text style. Jadi masuk lagi ke sini, terus kita copy lagi saja, hanya sekedar mencoba-coba ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kemudian tulisannya kita ganti saja dengan ini adalah tulisan gitu ya, tulisan. Kemudian yang mau kita coba adalah style. Kita ganti style. Di sini ada text style ya, kita atur text style, kita atur text style ya. Kita pilih normal. Normal itu seperti apa, kita lihat di sini. Kemudian ini saya kopikan lagi, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V lagi ya. Yang ini kita ganti dengan bold. Nah, ini di sini pun sudah terlihat tulisannya menjadi tebal ya. Kemudian yang ini kita coba ganti italic. Nah, tulisannya menjadi miring. Kira-kira begitu. Langsung saja kita coba lagi jalankan seperti apa tampilannya di layar HP kita. Ya, tampilannya seperti itu ya. Ini yang normal seperti ini. Ini adalah tulisan gitu ya. Kemudian ini yang tebal. Kemudian ini yang italic. Nah, bisa terlihat. Jadi sangat mudah. Kemudian berikutnya lanjut saja kita pelajari bagaimana mengatur ukuran atau size. Kalau size gampang sebetulnya, sudah pernah kita coba di pertemuan-pertemuan terdahulu, tapi kita coba saja. Kita coba saya kira cukup 2 lah ya, kita atur 2 saja. Kemudian ini dirubah menjadi text size. Ini misalkan kita atur 14, jangan lupa satuannya SP. Kemudian yang ini kita atur text size juga, kita atur text size nya. Text size misalkan agak besar. Nah, ini saya pakai 40 SP, jadi sudah terlihat ya. Seperti itu tampilannya. Kita coba dalam bentuk di layar HP-nya seperti apa ya, kurang lebih begini ya tampilannya. Lanjut lagi, yang berikutnya kita coba bagaimana transaction ya. Jadi ini digunakan untuk memotong tulisan. Memotong tulisan itu berarti kita membuat tulisan yang isinya banyak, kemudian hanya sebagian yang ditampilkan. Syaratnya atau caranya tinggal menambahkan min lines dan max line atau maksimum line. Nah, coba kita tambahkan ke sini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Ukuran hurufnya kita normalkan saja. Kembalikan ke 14 SP ya. Kita kembalikan ke 14 SP. Kemudian ini SP nya kebanyakan ya. Kemudian tadi diatur adalah min line 1, kemudian ditambahkan lagi max line atau jumlah
baris maksimalnya kita atur 2, tinggal kita isi tulisannya. Nah, tulisannya ini kita coba bikin tulisan yang agak panjang ya. A misalkan B C D F dan seterusnya ya. S ya, sampai SSS kelihatannya sudah tidak terlihat ini ya. Ya, yang muncul di sini sampai dengan P saja. Yang muncul di situ sampai dengan P saja. Jadi digunakan untuk memotong gitu ya. Tulisannya tidak muncul semuanya karena dibatasi jumlah baris maksimumnya. Sebetulnya hanya itu saja sih. Dibatasi jumlah baris maksimumnya sehingga yang tampil di sini kalau kita lihat hanya sampai dengan O. Padahal data yang sebenarnya itu sampai dengan S. Kemudian bagaimana menyisipkan format HTML sekarang ya. Bagaimana menyisipkan format HTML. Sekarang kita buat lagi text view dan kita kasih ID. Ini pakainya TV coba HTML ya. Nah, ini di copy lagi saja yang sudah ada. Kita copy kemudian diletakkan di yang paling bawah. Ke sini di Ctrl V terus kita kasih ID. ID-nya tadi kita kasih nama TV coba HTML ya. Kita kasih nama TV coba HTML. Nah, gitu ya. Kita kasih nama TV coba HTML. Kemudian kita tambahkan di bagian main activity.java. Nah, masuk ke sini seperti biasa ditambahkan text view ya. Text view, kemudian dikasih nama text view-nya. Kasih nama text view-nya TV, tadi namanya TV coba HTML. TV coba HTML. Ya, ini tulisannya sudah lengkap ya, sudah saya buatkan secara lengkap. Kemudian tinggal coba kita tampilkan hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ada tertulis this is test HTML gitu ya. Tampilannya seperti itu. Ini dikarenakan ada ada ini tag-tag HTML, atau biar lebih jelas coba kita besarkan sedikit tulisannya lah. Kita tambahkan text size, misalkan saya kasih 16 sp 20 lah. Kita atur 20 ya. Kita jalankan lagi sehingga tulisannya nanti lebih terlihat jelas. Ya, ini dia hasilnya seperti itu ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan apa yang ada di bagian Java-nya, I itu is ya, is diapit oleh I, berarti isnya miring. Kemudian tes diapit oleh B, kemudian kesananya dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Nah, Anda juga bisa menambahkan tag-tag HTML yang lain. Nah, misalkan ini mau saya tambahkan dengan H1 gitu ya. Kemudian ini saya tutup lagi dengan H1, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat hasilnya seperti apa. Saya tambahkan H1. Ya, maka menjadi sangat besar ya. Baik, selanjutnya dicoba lagi bagaimana memasukkan string format HTML yang panjang. Nah, ini ya. Memasukkan string format HTML yang panjang itu caranya seperti apa? Ya, kita kopikan masuk ke HTML, ke bagian XML-nya. Kemudian ini kita copy lagi. Terus saya tambahkan panjang gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kita masuk ke bagian project ya, kemudian dipilih di apps, kemudian pilih res, kemudian pilih value, kemudian di sini ada string. Nah, kita masukkan stringnya di sini. Anda tinggal tuliskan saja string gitu ya, kemudian name,
Ya, sampai dengan lengkap seperti itu. Saya sudah lengkapi tulisannya. Kemudian yang selanjutnya masuk lagi ke bagian main activity, ya, masuk lagi ke bagian main activity. Terus seperti tadi kita buat, ini tinggal diganti saja, di copy saja ya, kita copy saja biar lebih cepat. Saya hapus saja, kemudian saya ganti dengan get string, kemudian r HTML formatted text ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini jalankan. Ini adalah text view. Tulisannya kelihatannya masih ada yang salah. Oh ya, ini ketuker ya. Formatted text 2, ini harusnya formatted text 2, ini formatted text 2. Jadi tadi salah memasukkan. Ini dijalankan lagi saja, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, ini ya, please let us know if you have, dan seterusnya. Jadi tulisannya sama dengan yang tadi dimasukkan di bagian resource string, kira-kira seperti ini ya. Please, kemudian di situ ada apa namanya ini, link ya, kemudian ada lagi dicetak tebal gitu. Nanti ini ditambahkan dengan yang lain-lain lagi, HTML ya, kira-kira begitu. Itu untuk pembuatan yang pakai HTML yang tulisannya besar atau banyak. Terus berikutnya kita akan mencoba membuat auto link ya. Auto link itu adalah nanti kalau diklik akan misalkan melakukan panggilan telepon dan seterusnya. Ini kita kopikan saja dari yang paling sederhana dulu ya. Kembali lagi ke bagian main activity XML nya, kemudian kita coba yang ini sajalah, kita copy yang ini ya, yang size nya 12, kita copy, kemudian kita letakkan di bawah 20 ya, 20 sp, letakkan di sini. Kemudian ini tidak perlu kita beri nama, tidak usah diberi nama, ukurannya 18. Terus tadi teksnya kita isi dengan mulai dari nomor telepon dulu. Misalkan saya tuliskan, nah ini anggap saja nomor telepon, begitu ya. Kemudian ditambahkan tadi pakai auto link ya. Auto linknya apa? Auto linknya misalkan tadi pakai telepon. Terus clickable-nya gitu ya, ditambahkan clickable diisi dengan true. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul linknya. Kalau kita klik, nah dia langsung melakukan panggilan telepon. Nanti kalau di sini diklik berarti dia manggil gitu ya, menggunakan kartu 1 atau kartu 2. Itu. Kemudian bagaimana kalau membuka halaman web? Nah, halaman web berarti kan tinggal diganti yang model web. Nah, ini diganti saja halaman webnya. Coba saya mau buka dulu halaman webnya saya ya. Jadi kita masuk dulu ke hirupmotekar.com begitu. Ini tinggal di copy saja linknya, Ctrl C. Kemudian saya masukkan lagi ke bagian teksnya. Ini saya masukkan ke bagian teksnya, saya copy biar cepat ya. Nah, sekarang sudah hirupmotekar.com, kira-kira gitu. Kemudian yang bagian ini kita ganti dengan tadi pilihannya bisa pakai web ya, atau pakai all saja misalkan itu. Nanti ini kita jalankan lagi, tunggu beberapa saat ya. Kemudian kalau sudah muncul, coba diklik yang linknya tadi, maka kemudian dia akan diarahkan ke halaman web yang disebutkan di bagian teks. Nah, kira-kira begitu. Itu untuk melakukan panggilan ke halaman web. Terus berikutnya, nah sudah cukup ya. Untuk yang lain-lain ini nanti Anda silahkan bisa mencoba di halaman yang sudah ditunjukkan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sudah masuk ke bagian edit text. Kita langsung saja mulai dari membuat edit text yang paling sederhana dulu.
Ya, kita masuk lagi ke bagian main activity XML nya ya. Kita lanjutkan saja terus ke bawah ya. Di sini ditambahkan saja edit text, kemudian pakai match parent dan wrap content gitu ya. Nah, ini yang paling sederhana. Langsung saja kita lanjut lah ya. Ini belum ada apa-apanya, langsung dilanjutkan lagi ke bagian yang menyesuaikan tampilan, terus langsung saja menentukan jenis keyboard. Nah, menentukan jenis keyboard itu kita atur menggunakan input type ya, atau input tipe. Jadi langsung saja kita coba bikin, masuk ke bagian, kemudian di sini kita atur, saya coba bikin yang berformat number dan berformat teks. Nanti bisa kita lihat perbedaannya seperti apa. Jadi ketika kita jalankan, saya ulangi, ketika kita jalankan maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di posisi ini dia langsung berisi atau keyboardnya berupa teks, berupa angka. Kemudian kalau saya geserkan ke bagian bawahnya, nah ini sudah berubah menjadi tulisan. Nah, itu mengatur input tipe ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan lagi bagaimana mematikan saran ejaan. Nah, mematikan saran ejaan itu tinggal memasukkan saja text filter dan no suggestion gitu ya. Nah, untuk mencobanya coba kita masukkan dulu teks biasa ya, edit teks biasa. Ini saya masukkan edit teks biasa, kemudian sudah ada ya edit teks biasanya, kemudian kita atur input tipenya menggunakan text filter, kemudian ditambahkan dengan no suggestion. Nah, begitu ya. Kita lihat coba perbedaannya. Saya jalankan. Ya. Ketika posisi kursornya di sini tadi angka ya, ketika posisi kursornya di sini, nah saat saya ngetik dia akan memunculkan saran-saran gitu ya. Apa yang harus diketik. Misalkan susah gitu ya. Ketika saya ngetik lagi apa di sini, saya milih misalkan SMS. Nah, jadi seperti autocorrectnya begitu ya. Tapi kalau saya ngetik di sini, nah itu yang tadi pesan di sini sudah tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena kita menggunakan text filter dan text no suggestion, sehingga saran untuk menampilkan tulisannya sudah dihilangkan begitu. Terus berikutnya bagaimana menentukan tindakan metode masukan. Nah, menentukan tindakan metode masukan itu berarti kita ingin merubah tombol yang ada di sebelah sini ya. Kalau ini sekarang tertulis selesai, nanti kita rubah menjadi kirim, bisa merubah menjadi cari begitu ya. Caranya hanya dengan menambahkan email option begitu ya. Caranya hanya dengan menambahkan email option. Baik, langsung kita coba. Masuk lagi ke bagian main activity XML. Kemudian ini kita copy saja. Kemudian kita sesuaikan ya. Input tipenya kita pakai teks biasa saja. Input tipenya kita pakai teks biasa, kemudian kita atur email option. Nah, ini email optionnya ada beberapa pilihan ya. Email optionnya kita coba dulu yang send. Nah, kita coba dulu yang send, kemudian ini kita kasih ID ya, karena nanti akan diproses btn kirim misalkan gitu ya, btn kirim. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke bagian activity main, terus di sini kita berikan perintahnya edit text, kemudian ya ini btn kirim sudah saya isi. Kemudian coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Ya, kita arahkan ke bagian tulisannya di bawah. Nah, kalau Anda lihat di sini sudah langsung berubah menjadi kirim ya. Ketika saya klik di situ sudah langsung berubah menjadi kirim. Dan kalau diklik kirim, dia akan menampilkan pesannya.
Nah, kita coba yang satunya lagi. Ini kita kopikan tanpa harus mengetikkan kode programnya ya, hanya sekedar mencoba nanti tampilannya seperti apa. Misalkan ini kita kasih nama saja btn cari, ya. Kemudian bagian ini kita ganti dengan search gitu ya. Kita ganti dengan search tanpa mengisi kode programnya, sekedar melihat saja ya. Kita jalankan menjadi seperti apa tampilannya. Ya, kalau saya klik di sini maka menjadi kirim, kemudian kalau saya klik di sini maka menjadi cari. Nah, tapi yang cari ini tadi saya tidak isi dengan kode program. Ya, kira-kira seperti itu untuk mengatur metode masukan, tindakan metode masukan. Kemudian berikutnya lagi kita lanjutkan dengan memberikan saran pengisian otomatis atau autocomplete ya. Nah, autocomplete ini menggunakan autocomplete ya. Kita coba masuk ke bagian XML-nya. Kita buatkan lagi di bagian main activity XML. Kita tuliskan autocomplete text view, kemudian nama-nama negara ya. Ini akan kita tampilkan. Terus berikutnya kita masuk ke bagian main activity-nya. Nah, di main activity kita tambahkan perintahnya lagi. Ya, ini kita ketikkan sudah dibuatkan ya tulisannya autocomplete text view. Ini adalah nama kelas autocomplete-nya, kemudian ini adalah text view-nya dan seterusnya ya. Kemudian yang penting lagi di sini adalah bagian array-nya. Nah, di bagian array ini saya sudah menambahkan Indonesia pakai 2 spasi, ini juga pakai 2 spasi, ini pakai 2 spasi, pakai 2 spasi. Kemudian dibikinkan array adapternya gitu ya. Terus dimasukkan di text view-nya, adapternya. Kemudian langsung kita coba tampilannya seperti apa. Ya, ketika saya ngetik di sini, kita ketikkan IN gitu ya, maka diberikan pesan itu. Jadi Indonesia, India gitu ya. Nanti saya tinggal pilih saja. Atau kalau saya berikan spasi 2 buah, atau saya berikan spasi 2 buah begitu ya. Nanti langsung semua pilihan yang ada di sini sudah dimunculkan. Ya, seperti itu untuk auto complete ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah masuk ke bagian button dan image button. Langsung saja kita buat tampilan yang seperti ini ya. Jadi ada button yang hanya sekedar teks saja, kemudian button yang menggunakan gambar, dan button yang di sebelah kirinya gambar, kemudian ada tulisannya. Langsung masuk ke bagian main activity XML. Nah, kita lanjut saja di bawahnya. Di sini kita bikin lagi, ditambahkan saja button ya, kemudian hanya sekedar teks ya. Berarti kita buat wrap content, kemudian match parent gitu ya. Atau biar terlihat lebih jelas, karena ini hanya sekedar mencoba ya, bagian atas ini kita buang saja lah. Bagian text view ini kita buang saja, sudah selesai yang bagian text view. Bagian text view dan edit text ya, biar tidak terlalu panjang. Ya, ini sudah saya hapus. Sekarang kita bermain di button saja. Tampilkan seperti ini, kemudian langsung kita beri teks ya. Kita kasih teksnya misalkan pesan begitu ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi image button, terus pakai match parent, biar pakai wrap content saja ya, pakai wrap content. Ini juga wrap content,
terus kita tambahkan gambarnya menggunakan src, kemudian kita ambilkan dari drawable, kita cari salah satu tombol saja, misalkan saya mau pakai IC launcher, jadi nanti gambarnya menggunakan IC launchernya, jadi gambar aplikasinya. Atau boleh juga kita menambahkan aset saja ya, kita tambahkan saja aset. Jadi kita masuk dulu ke bagian res, kemudian masuk ke bagian drawable ya, ke sini kita tambahkan saja pakai ke sini, kemudian kita pilih new, pilih image asset, vector asset gitu ya. Kita pakai ini saja vector asset, kemudian kita pilih clip art ya, kita mau menggunakan gambar yang mana begitu ya. Saya kasih contoh saja, misal kita pilih gambar sembarang saja ya, saya pilih gambar yang ini misalkan, saya pilih gambar ini, kemudian di OK, kemudian saya next lagi, saya klik finish. Nah ini gambarnya yang akan kita pakai, berarti audio tadi ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian src nya, kita ganti di sini pakai drawable, terus tadi ada audio, drawable, kita pilih audio. Nah ini yang tadi kita buat ya. Kemudian ukurannya terlalu kecil, nanti kita besarkan, tapi tidak apa-apa dulu lah. Kita lanjut saja dengan satunya lagi, button yang satunya ini pakai wrap content juga, kemudian kita atur ini pakai left, drawable atau drawable left ya. Kita kasih juga dari drawable menggunakan gambar yang sama, gambarnya seperti itu ya. Kemudian kita kasih teksnya, teksnya saya atur dengan misalkan pesan 2 begitu ya. Nah tampilannya sudah seperti itu. Kalau kita besarkan begini ya, jadi ini hanya tulisan saja, kemudian ini hanya gambar, dan ini ada gambar dengan tulisannya. Kemudian nanti kalau ini kita jalankan, maka tampilannya menjadi seperti ini. Oh ya, ini ada yang salah, ini saya betulkan dulu. Oh ya, tadi sudah kita hapus ya text view nya, jadi ini sudah tidak kita perlukan, berarti ini kita buang saja dulu semua, masuk yang auto complete tadi ya. Kita jalankan, hasilnya seperti apa. Ya itu ya, ada tombol yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian untuk memperbagus, silahkan diperbaiki tampilannya, misalkan dengan menambahkan back color begitu ya, misalkan ditambahkan dengan background pakai color apa begitu ya. Kemudian ditambahkan lagi misalkan supaya huruf awalnya tidak besar, semua pakai all capsnya dimatikan begitu ya. Ini pakai false ya, dan seterusnya. Itu nanti di pertemuan pertama pun sudah kita pelajari, mau diatur warna teksnya begitu. Nanti silakan untuk dikreasikan. Cukup saya kira untuk button ya, untuk memberi on clicknya saya kira tidak usah saya praktekkan, karena itu di pertemuan pertama juga sudah kita pelajari ya, mengingat waktunya ya, biar tidak terlalu lama. Kemudian yang tanpa border ini tinggal menambahkan atribut seperti ini saja. Border atributnya kita buang ya. Nah sekarang lanjut saja yang berikutnya.
Lanjut ke bagian respon on clicknya, ini tidak usah kita coba, kemudian ini juga nggak usah kita coba, langsung saja ke. Baik, lanjutkan lagi ke bagian radio button. Radio button itu adalah kontrol yang digunakan untuk memilih ya, yang jumlah pilihannya biasanya tidak terlalu banyak. Langsung saja ke contohnya, kita akan membuat tampilan yang seperti ini. Jadi nanti ada pria dan wanita, kemudian nanti dipilih salah satu begitu ya. Langsung saja masuk ke bagian XML-nya, masuk ke bagian XML ya, kita lanjutkan di yang tempat yang tadi saja. Berarti kita bikin dulu radio group ya, kita buat dulu radio group, dibikin saja match parent wrap content ya, kemudian kita atur di bawahnya. Nah, di sini kita buat radio button ya, kita buatkan radio button. Ini layoutnya wrap content saja ya, wrap content, kemudian kita atur teksnya pria begitu ya. Saya kira cukup lah, hanya seperti itu aja. Kemudian dikasih kejadian on clicknya, dia akan memanggil on radio jenis kelamin klik gitu ya. Kita atur on radio jenis kelamin klik. Ini sementara masih merah karena belum ada metodenya ya, dan ini kita copy ya, ini kita atur teksnya jadi wanita, kita atur teksnya jadi wanita ya. Sekalian saja untuk mengatur posisinya ya, kalau kita menginginkan tulisannya dari atas ke bawah, radio groupnya tidak perlu diatur karena dia secara otomatisnya sudah dari atas ke bawah. Tapi kalau pengen dari kiri ke kanan bisa diatur dengan orientation, terus diatur pakai horizontal begitu ya. Terus sama seperti di pertemuan yang dulu, kalau biar ini menjadi rata ya, atau tempatnya tidak mepet-mepet kiri tapi menghabiskan tempatnya, jadi nanti dibagi dua saja, tinggal ditambahkan wake, ini dikasih satu begitu ya. Kemudian ini juga sama, ini dikasih wake nya satu juga ya, kira-kira begitu. Kemudian kita isi bagian kejadiannya, ini caranya tinggal dipilih panahnya saja, kemudian masuk ke create on radio jenis kelamin klik, nanti langsung akan dibawa ke sini ya. Kita isi kode programnya di sini ya. Ini ada merah-merah ya, tadi belum diberi nama. Kita masuk dulu ke sini, dikasih ID rd ID pria, dan ini juga kasih ID ya. Sudah betul ya. Sekarang tinggal coba kita jalankan hasilnya seperti apa ya. Kalau kita klik pria, maka dia menampilkan jenis kelamin pria. Kemudian kalau kita klik wanita, menampilkan jenis kelaminku wanita. Jadi ini sifatnya bergantian ya, artinya hanya boleh satu pilihan yang dipilih, tidak boleh dua-duanya dipilih. Baik, langsung dilanjutkan ke bagian yang terakhir, yaitu kita membuat rating bar ya. Rating bar seperti ini pembuatannya ya. Langsung saja kita buat, masuk di bagian layout ya, bagian layout di main activity XML, saya tambahkan rating bar di bawahnya ya. Saya tambahkan rating bar
rating bar. Kemudian saya tambahkan di sini ada match parent. Oh, ini pakai wrap konten saja ya, biar nanti tidak terlalu banyak. Kemudian kita atur tadi, kita atur 6 starnya, kita kasih 5 saja. Kemudian step size nya kita atur 0,5 gitu ya. Terus ini kita bikin rata tengah, kasih gravity ya, cukup. Kemudian di bawahnya kita beri button, match parent wrap content saja. Kemudian ID kasih BT tampilkan rating misalkan gitu ya. Kemudian teksnya kirim misalkan begitu ya, itu saja. Langsung masuk ke bagian main activity.java nya ya. Kita pesan, biasa di bagian atas kita pesan dulu rating bar juga. Kemudian kita kasih pesan button, BT tampilkan rating. Kemudian di bawahnya kita buatkan di dalam set content view ya, di bawah di dalam onClick kita buatkan di sini rating bar sama dengan rating bar, terus find view by ID. Rating barnya sudah diberi nama belum? Oh ya, belum, kita kasih nama ID rating gitu saja. Kita beri nama rating ya. Balik lagi ke sini, ditambahkan rating, kemudian kita kasih buttonnya, BT tampilkan rating. Ya, dikonversikan ke string ya, jangan lupa. Kemudian kita tampilkan tosnya ya, ratingnya adalah ya, ini tambahkan nilai rating ya, kita jalankan hasilnya seperti apa. Ya, ini tinggal digeser seperti itu ya cara memilihnya. Misalkan 2,5 kirim, nah ini nanti nampil ratingnya 2,5. Kalau full berarti kita tampilkan ratingnya 5, kira-kira begitu. Baik, pertemuan kali ini sudah cukup, saya kira semua sudah kita coba. Silahkan Anda bisa explore yang lebih lagi untuk menyempurnakan atau untuk membuat memahami button-button atau kontrol-kontrol yang lain ya, untuk memahami view yang lain. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.